Halo teman-teman, kembali lagi nih di channel Teman Surat Horor. Dan kali ini kita akan merecap sebuah alur film yang berjudul Alice in Wonderland. Ya, film ini adalah film yang rilis pada tahun 2010. Dan mungkin buat kalian yang lahir di tahun 90-an, film ini pernah menemani kalian di layar kaca televisi Indonesia. Dan langsung aja yuk, kita mulai recapnya. Tetapi sebelumnya kita mau mengingatkan bahwa video ini 100% berisi spoiler. Dan kalau kalian kurang suka dengan spoiler, kalian bisa langsung skip saja. Langsung yuk. Cerita ini bermula ketika seorang pria yang bernama Charles Kingsley bertemu oleh para bapak-bapak. Charles yang sedang rapat tiba-tiba didatangi oleh anaknya yang bernama Alice Kingsley yang terkena mimpi buruk. Charles pun sebagai ayah menunda pertemuannya sebentar dan menemani Alice untuk tidur. 13 tahun kemudian, si Alice yang kelihatannya amat sangat pucat berada di kereta kuda bersama ibunya. Ibunya ini menasihati Alice yang tidak memakai pakaian yang menurutnya pantas untuk acara. Tetapi Alice cuek aja di sini. Dan emaknya yang kasihan sama Alice langsung memberikannya sebuah kalung agar Alice menjadi cantik. Mereka berdua pun akhirnya sampai di sebuah rumah dan menghadiri sebuah pesta geng. Alice yang baru aja datang langsung berdansa dengan seorang pria yang kita sebut saja bernama Hamish. Singkat cerita, Hamish pun mengakhiri dansa mereka berdua. Alice pun bertemu dengan dua anak kembar cewek yang mengatakan bahwa Hamish ini akan melamar Alice. Alice bingung dong, harus bertindak bagaimana dan harus menerima atau tidak. Teman-temannya pun mendorong Alice untuk menerima Hamish dan segera menikah. Bahkan emaknya Hamish ini juga mendorong Alice agar mau menerima Hamish. Tetapi tiba-tiba Alice melihat semak-semak yang bergerak dan ada seekor kelinci yang sedang berlari. Alice mengejar kelinci itu ke sebuah maze dan ke sebuah taman. Di taman tersebut, Alice melihat temannya yang bernama Lowell sedang menciumi seorang gadis. Di sini bukan temannya, tapi kakak iparnya. Alice pun hendak pergi dan melihat Hamish disusul oleh Hamish sendiri. Nah, setelah itu guys, Alice pun akhirnya dilamar oleh Hamish di gazebo dan di depan banyak orang. Tetapi Alice menolaknya. Lalu pandangannya pun teralihkan ketika ia melihat kelinci yang itu lagi dan mengejarnya. Singkat cerita, ia sampai di sebuah lubang dan Alice pun terjatuh ke lubang tersebut. Tapi entah mengapa lubang itu sangat amat dalam dan terdapat benda-benda aneh di dalamnya. Singkat cerita lagi nih, Alice pun jatuh sekarang sampai di suatu tempat yang amat aneh sekali. Alice yang asing akan tempat itu akhirnya mencoba mencari jalan keluar. Ia lalu menemukan sebuah kunci yang ada di meja dan mencoba membuka semua pintu yang ada di situ. Tetapi apa yang terjadi? Pintu yang bisa dibuka adalah pintu yang berukuran sangat amat kecil. Sampai-sampai Alice pun merasa kesulitan untuk keluar. Setelah itu, Alice melihat bahwa ada sebuah botol yang bertuliskan "Drink me" atau "Minumkanlah aku". Alice pun meminumnya dan apa yang terjadi? Alice menjadi besar. Lalu, ia pun meminum air yang satunya lagi dan akhirnya ia mengecil hingga bisa melewati pintu kecil itu. Alice akhirnya masuk ke dunia yang sangat amat asing sekali. Ia kebingungan dan heran di mana ia berada. Mengapa makhluk di sini ini sangat aneh sekali? Lalu tiba-tiba guys, di depan Alice sudah ada sekumpulan makhluk-makhluk yang sangat aneh yang memandangnya dan menghadangnya, termasuk si kelinci yang tadi. Kelinci itu berkata bahwa Alice ini adalah Alice yang benar. Tapi maksudnya apa itu? Dan akhirnya mereka pun memperkenalkan diri satu persatu. Alice pun dibawa mereka ke sebuah tempat berkabut yang aneh untuk memastikan apakah Alice ini Alice yang asli. Dan di tempat itu, Alice bertemu dengan seekor ulat yang bernama Absolem. Absolem lalu menyuruh Alice dan kawannya untuk membuka sebuah gulungan, gulungan tentang suatu ramalan di mana nantinya Alice bakal menyelamatkan dunia Wonderland seperti itu. Tetapi di sini Absolem kurang yakin dengan Alice yang ini dan akhirnya dua anak kembar botak itu serta bunga yang bisa berbicara menuduh Alice pembohong.
Alice yang kebingungan akhirnya berkata bahwa ini adalah mimpinya dan ia berusaha untuk bangkit. Ia pun akhirnya mencubit kulitnya, tetapi apa yang terjadi? Ternyata ini bukan mimpi dari Alice, alias nyata. Setelah itu, tiba-tiba dari samping Alice, seekor macan besar yang bernama Bandersnatch dan para pasukan yang berwarna merah mengejar Alice dan teman-temannya ini. Alice pun terkepung lalu ia mencari cara lain. Tetapi sayang sekali teman-temannya pada tertangkap di sini. Sedang Alice terus-menerus dikejar oleh macan tersebut. Alice pun teringat bahwa ini adalah mimpinya dan ia pun memberanikan diri seraya berkata, "Tidak ada yang bisa menyakitiku." Dan benar saja, macan Bandersnatch itu pun langsung berhenti. Terus nih, si tikus kecil yang ngumpet tadi tiba-tiba datang menyelamatkan Alice dengan mencongkel mata macan tersebut dan mereka pun melarikan diri. Nah, singkat cerita, di tempat Epsilon, seorang pria bermata satu melihat gulungan tersebut dan mengambilnya. Alice sekarang bersama si kembar gendut itu. Mereka berdebat, Alice harus dibawa kemana? Nah, belum selesai berdebat, tiba-tiba gendut botak itu dibawa oleh burung jab-jab melewati hutan dan lembah ke sebuah istana yang berwarna merah. Dan di istana tersebut, hiduplah seorang ratu yang amat sangat kejam. Bahkan ia rela membunuh pegawai-pegawainya sendiri gara-gara pegawainya itu mencuri kue tartnya. Lalu kalian ingat mata satu itu enggak? Mata satu itu menunjukkan gulungan ramalan tersebut kepada sang ratu. Dan sang ratu pun memerintahkannya untuk mencari Alice. Alice saat ini sendirian di sebuah hutan yang amat sangat gelap. Dan saat ia berjalan, tiba-tiba ada seekor kucing yang bernama Cheshire Cat yang nimbrung si Alice. Kucing ini ajaib banget. Ia dapat menghilang dan terbang sesuka diri. Dan kucing ini pun menawarkan bantuan ke Alice yang terluka. Alice pun memperkenalkan diri guys. Lalu si kucing menawarkan bantuannya untuk mengantar Alice ke tempat seseorang yang bernama Hare dan Mad Hatter. Singkat cerita nih, sampailah Alice di sebuah rumah kincir milik Mad Hatter. Di halaman rumah itu ada seorang yang bernama Mad Hatter yang menyambutnya. Mad Hatter menghampiri Alice dan mengangkatnya ke perjamuan. Hatter menjelaskan ke Alice bahwa dirinya ini sangat menunggu hari Frebius, di mana hari itu Alice akan membunuh Jabberwocky. Dan tiba-tiba pria bermata satu suruhan Ratu Merah datang dan Mad Hatter pun menyembunyikan Alice ke poci teh dan membuatkan sebuah gaun untuk Alice. Mad Hatter lalu membawa Alice ke atas topinya dan menemani petualangannya. Nah, di jalan ini si Mad Hatter bercerita ke Alice tentang ramalan masa depan bahwa Alice nanti akan membunuh si Ratu Merah atau Jabberwocky itu. Sesaat sampai di tanah lapang, Mad Hatter pun bercerita ke Alice kalau ia kehilangan keluarganya saat pemerintahan Ratu Merah. Jadi dahulu kala, Mad Hatter adalah seorang pembuat topi terkenal, tetapi di sebuah pesta, tiba-tiba pasukan Ratu Merah menghancurkan kampungnya hingga ia kehilangan semua keluarganya. Mad Hatter yang tertinggal sendiri pun sedih. Dan tiba-tiba, saat mereka bercerita, pasukan merah mengejar Mad Hatter. Mad Hatter pun kabur dan menyembunyikan Alice di topinya. Mad Hatter nasibnya kurang mujur. Ia tertangkap oleh pasukan merah sedang Alice dapat menyelamatkan diri ke seberang sungai. Dan Alice pun akhirnya memutuskan untuk bersembunyi di dalam topi itu. Keesokan harinya, anjing suruhan Ratu Merah yang bernama Bayard menemukan Alice. Bayard berkata bahwa Alice harus siap-siap untuk menghadapi Jabberwocky. Alice marah karena ia capek disuruh-suruh oleh yang namanya ramalan tersebut. Alice pun menaiki Bayard dan OTW ke Salazar Ground, ke tempat Ratu Merah berada. Sesampainya di lokasi, Alice mencoba melewati sungai Topeng untuk masuk ke dalam istana itu. Dan dia pun akhirnya berhasil masuk ke lokasi Ratu Merah. Di sana, Alice melihat Ratu Merah sedang melakukan olahraga menggunakan hewan-hewan yang ada. Alice yang melihat itu langsung mencoba menolong landak tersebut yang terlempar. Lalu Alice bertemu dengan kelinci putih yang tadi. Kelinci itu pun memberikannya roti cake. Alice memakannya dan ia berubah menjadi besar. Ratu Merah yang melihatnya kaget. Dan Alice segera memperkenalkan diri sebagai Am. Tapi apa yang terjadi? Bukannya marah, Ratu Merah malah menyambut Alice ke istana dengan hangat. Karena Ratu Merah ini belum tahu bahwa itu Alice. Alice pun dibawa ke istananya dan dipertontonkan teman-temannya yang di awal tadi ketemu.
Nah lalu tiba-tiba nih, si mata satu masuk ke ruang tahta dan bertanya, siapa makhluk cantik tersebut? Nah si mata satu ini paham bahwa itu adalah Alice. Singkat cerita, si Mad Hatter dibawa ke hadapan si ratu ya. Mad Hatter bersiap diadili. Tetapi Mad Hatter dengan kepintarannya menawarkan jasanya untuk membuatkan topi ke Ratu Merah. Sang ratu setuju dan melepaskan Mad Hatter. Kembali ke Bayard. Bayard sekarang sampai nih di istana Ratu Putih. Bayard mengatakan ke sang ratu bahwa Alice ada di Salazar Gram, di istana Ratu Merah. Si Alice berjalan-jalan ke sebuah taman mencari topi Mad Hatter. Lalu tiba-tiba malam pun tiba. Ratu Merah meminta mata satu untuk mencari Alice sekarang juga. Dan saat si ratu dan si mata satu pun berdiskusi nih, si kelinci putih masuk dan mencuri sebuah gulungan yang tadi untuk ramalan itu. Nah lalu nih guys, di lain tempat si Alice ini mengunjungi Mad Hatter. Mad Hatter marah-marah karena ia sadar bahwa ia harus membuatkan topi untuk Ratu Merah yang ia benci. Alice yang iba langsung memeluknya serta memberikannya topi miliknya. Si Mad Hatter pun berkata bahwa pedang yang ada di ramalan tersebut berada di istana ini dan Alice harus mencarinya. Alice yang mencarinya bertemu dengan dua botak dan meminta dicarikan si kelinci putih. Nah lalu nih saat ia bertemu si kelinci pun mengarahkan ke pedang ajaib atau ke pedang ramalan. Alice mendatangi tempat itu yang ternyata pedang itu berada tepat di bawah macan Bandersnatch yang tadi mengejar Alice. Alice memutar otak. Ia mengambil mata dari macan itu dan berencana akan membawanya. Tetapi di tengah jalan, si mata satu melabrak si Alice. Dan tiba-tiba nih ada pelayan yang ternyata mengintip. Alice langsung pergi begitu aja ke kandang macan itu. Dan di kandangnya, Alice memberi kembali mata dari macan itu dan mengendap-endap untuk membuka kotak pedang tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Luka milik Alice entah kenapa menjadi semakin parah dan Alice pun tertidur. Di tempat lain guys, Mad Hatter sedang memfitting topi-topi untuk sang ratu. Nah terus si pelayan ratu yang tadi melihat mata satu sama si Alice memberitahu bahwa ada skandal di istana ini. Esok paginya, Alice yang terbangun tiba-tiba sudah berhadapan langsung dengan si macan Bandersnatch. Alice mencoba mengambil kunci yang ada di leher si macan, dan macan itu tiba-tiba menjilat luka dari Alice. Alice pun berhasil mendapatkan pedangnya kembali. Di dalam istana, mata satu meminta maaf kepada sang ratu dan memfitnah si Alice. Alice pun tiba-tiba dikepung oleh pasukan merah. Hatter yang ada di sana langsung menolong Alice dan bertarung dengan si mata satu. Nah terus, si tikus yang kecil ini keceplosan memanggil nama Alice. Mad Hatter pun menyemprotkan sebuah spray ke mata satu. Alice sekarang sudah di luar, terkepung oleh si mata satu dan pasukannya. Alice akan ditangkap, tetapi macan Bandersnatch langsung menolongnya untuk bebas dari Ratu Merah. Dan mereka pun OTW ke Marmorial atau ke tempat Istana Putih. Si mata satu melapor nih ke sang ratu bahwa Alice kabur. Ratu yang cuma bisa marah-marah doang langsung ngamuk ke mata satu. Sang Ratu Merah pun memutuskan untuk memenggal kepala Mad Hatter dan si tikus itu. Lalu singkat cerita, Alice sampai di Istana Putih dan memberikan pedang ajaib ke sang ratu. Sang ratu mengajak Alice ke sebuah dapur dan bertemu dengan kelinci yang berjas itu tadi loh. Kelinci berjas itu pun memasakkan Alice makanan dan sang Ratu Putih membuat Alice ramuan untuknya. Alice meminum ramuan itu dan sekarang ia sudah menyusut ke bentuk aslinya. Si Ratu Putih mengajak Alice ke sebuah taman dan di taman itu Alice bertemu dengan Absolem. Alice mengaku bahwa ia tidak bisa membunuh Jabberwocky. Dan Alice juga berkata nih bahwa ia lupa bahwa ia ini sekarang berada di dalam mimpi. Kembali ke Mad Hatter. Dan Cheshire Cat atau kucing yang bisa ngilang itu akhirnya sekarang mendatangi si Mad Hatter. Singkat cerita nih guys, hari eksekusi pun tiba. Mad Hatter dan si tikus kecil itu akan dieksekusi dan Mad Hatter pun masuk ke tempat penjagalan. Dan saat ia akan dipenggal, tiba-tiba ia menghilang dan topinya terbang sendiri. Dan ternyata itu adalah Cheshire Cat yang menyamar sebagai Mad Hatter. Dan Mad Hatter tiba-tiba sudah ada di belakang sang ratu dan mengungkap bahwa teman-teman ratu ini semuanya palsu. Lalu si ratu shock berat dan memutuskan untuk semua temannya dieksekusi. Mad Hatter pun turun dan berpidato di depan rakyat untuk memerintahkan mereka melawan si Ratu Merah. Lalu Ratu Merah yang gemes
melepaskan burung Jab-Jab. Burung tersebut langsung membuat para warga kocar-kacir dan Ratu Merah pun akhirnya mulai mempersiapkan Jabberwocky. Di kediaman Ratu Putih, Sang Ratu dan Alice berbincang-bincang. Sang Ratu melihat bahwa teman-teman Alice sekarang sudah selamat nih. Alice pun menemui kawan-kawannya. Nah, setelah itu Alice dan Mad Hatter berbincang-bincang di atas balkon. Di sini, Alice masih meyakini bahwa dunia ini adalah dunia mimpi dan dunia khayalannya saja. Keesokan harinya, Sang Ratu memilih para juaranya untuk membunuh Jabberwocky. Dan menurut ramalan tersebut, ternyata pembunuh Jabberwocky adalah Alice sendiri. Alice pun mundur karena ia merasa kurang yakin dan ia pun kabur. Ia bingung. Lalu ia bertemu dengan Absolem. Alice di sini sadar bahwa ini bukan mimpinya, tetapi sebuah kenyataan yang berarti Wonderland itu benar-benar ada. Bahkan Alice sudah mengunjunginya sejak kecil dahulu. Alice pun akhirnya yakin dan singkat cerita perang kerajaan pun dimulai. Alice sekarang siap untuk menjadi juara dari Kerajaan Putih. Nah, awalnya si Ratu Putih mengajak Ratu Merah untuk bertobat, tetapi Ratu Merah yang udah kadung gila dengan tahta akhirnya memanggil Jabberwocky untuk bangkit. Jabberwocky pun akhirnya bangkit dan bersiap untuk menyerangnya. Alice pun bertarung melawan Jabberwocky. Dan singkat cerita, pertarungan putih dan merah pun terjadi. Alice masuk ke sebuah kastil dan akhirnya Alice berhasil memenggal kepala dari Jabberwocky. Si Ratu Merah yang kaget melihatnya, ia pun menyuruh para pengikutnya untuk memenggal kepala Alice. Tetapi apa yang terjadi? Pengikutnya ini malah menolak dan berhenti untuk mengikuti Ratu Merah. Lalu si Ratu Putih pun akhirnya menyuruh para pengawalnya untuk menahan Ratu Merah. Alice pun diberikan sebuah ramuan oleh Ratu Putih dan Alice mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya ini. Dan akhirnya Alice pun kembali ke dunia nyata. Alice kembali ke altar dan menolak lamaran dari Hemis ini. Lalu Alice berbicara dengan bapaknya Hemis untuk membahas bisnis dari ayahnya, yang mana ia pengen membuka jalur perdagangan baru. Dan singkat cerita, sekarang Alice akan berlayar ke Cina untuk membuka jalur perdagangan. Uniknya lagi nih, di samping Alice sekarang udah ada Absolem yang sudah berubah menjadi kupu-kupu. Dan selesailah film Alice ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak film ini. Dan jangan lupa ya untuk tinggalkan subscribe dan komen. Serta kalau kalian pengen request film, kalian bisa langsung request aja. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di konten berikutnya.